Selamat pagi teman-teman. Nama saya Sarah Kusrahmawati, NPM 1920178 dari kelas manajemen 04 dengan dosen pengampu Bapak Doris. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan jenis-jenis pola komunikasi. Yang pertama adalah pola komunikasi. Pengertiannya yaitu pola komunikasi merupakan model dari proses komunikasi sehingga dengan adanya berbagai macam model komunikasi dan bagian dari proses komunikasi akan dapat ditemukan pola yang cocok dan mudah digunakan dalam berkomunikasi. Menurut Purwanto, pengertian komunikasi pola komunikasi adalah secara umum, pola komunikasi dapat dibedakan ke dalam saluran komunikasi formal dan saluran komunikasi non-formal. Saluran komunikasi formal ini dapat berupa bentuk komunikasi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dan komunikasi horizontal dan komunikasi diagonal. Terus selanjutnya adalah jenis-jenis pola komunikasi. Jenis-jenis pola komunikasi yang pertama yaitu pola komunikasi primer, pola komunikasi sekunder, pola komunikasi linear, dan pola komunikasi sirkular. Yang dimaksud pola komunikasi primer adalah suatu proses penyampaian pikiran oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan suatu simbol sebagai media atau saluran. Dalam pola ini terbagi menjadi dua lambang, yaitu lambang verbal dan lambang non-verbal, yakni sebagai berikut. Lambang verbal yaitu menggunakan bahasa sebagai lambang verbal, yaitu paling banyak dan paling sering digunakan karena bahasa mampu mengungkapkan pikiran komunikator. Terus selanjutnya lambang nonverbal yaitu lambang yang digunakan dalam berkomunikasi yang bukan bahasa, merupakan isyarat dengan anggota tubuh atau dengan mata. Terus pola komunikasi sekunder. Pola komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Karena proses komunikasi sekunder ini merupakan sambungan komunikasi primer untuk menembus dimensi ruang dan waktu, maka dalam komunikasi ini harus memperhitungkan ciri-ciri atau sifat-sifat media yang akan digunakan, seperti penentuan media yang dipergunakan sebagai hasil pilihan dan sekian banyak alternatif perlu didasari pertimbangan mengenai siapa komunikasi yang akan dituju. Terus komunikasi media, surat, poster, atau papan. Terus yang ketiga adalah pola komunikasi linear. Linear di sini mengandung makna lurus yang berarti perjalanan dari satu titik ke titik lain secara lurus, yang berarti penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunika sebagai titik terminal. Jadi, dalam proses ini, komunikasi ini biasanya terjadi dalam komunikasi tatap muka atau face to face, tetapi juga ada kalanya komunikasi bermedia. Terus yang keempat adalah pola komunikasi sirkular. Sirkular secara harfiah berarti bulat, bundar, atau keliling. Dalam proses komunikasi tersebut terjadi feedback atau umpan balik, yaitu terjadi arus dari komunikasi ke komunikator.
sebagai penentu utama keberhasilan komunikasi. Terus komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal adalah segala kegiatan komunikasi yang secara khusus diarahkan pada pihak-pihak tertentu lingkungan organisasi pemerintah. Misalnya pegawai atau anggota, pimpinan pemerintahan, dan pejabat publik. Terus kita membahas ke arah komunikasi. Dalam sebuah organisasi ada istilah arah komunikasi. Istilah ini dimaksudkan untuk menerangkan proses komunikasi antar personal yang terjadi dalam sebuah organisasi. Arah komunikasi terbagi dari ke bawah, arah komunikasi ke atas, dan arah komunikasi lateral. Cara untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, yaitu keterampilan komunikasi yang sangat baik memang sangat diperlukan untuk saat ini, khususnya dalam dunia kerja. Keterampilan ini bisa gunakan untuk meningkatkan karir dan juga memperluas jaringan. Contohnya dengan pelafalan dan intonasinya yang pas, memperhatikan kontak mata. Itu. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Bila ada kurangnya, saya minta maaf. Goodbye.